Pemirsa, Telkom Indonesia berhasil mencatat pendapatan konsolidasi perseroan sepanjang paruh pertama 2021 sebesar 69,5 triliun rupiah. Capaian pendapatan itu mengalami pertumbuhan sebesar 3,9% year on year. Hingga Juni 2021, laba bersih konsolidasian perseroan mencapai 12,5 triliun rupiah atau tumbuh 13,3% year on year. Dengan performa itu, margin EBITDA Telkom yang semula 54% pada paruh pertama 2020 menjadi 54,4% pada paruh pertama 2021. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom, Heri Supriyadi mengatakan pertumbuhan itu terjadi karena Telkom selalu menjaga fokus kerja dan konsisten dalam menerapkan strategi bisnis. Meskipun kita menghadapi situasi COVID pada saat ini, Telkom terus mencatat pertumbuhan yang sangat baik sehingga pada semester 1 tahun 2021 ini tercatat pendapatan sebesar 69,5 triliun atau tumbuh sebesar 3,9% year on year. Penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ini berasal dari pendapatan IndiHome yang tumbuh sebesar 24,2% year on year menjadi 12,9 triliun. Dan ini terutama didorong oleh pertambahan jumlah pelanggan dan juga peningkatan ARPU melalui peningkatan kecepatan layanan maupun add-on service yang diberikan oleh IndiHome. Transformasi digital yang dilakukan Telkom Indonesia untuk menjadi digital telco mulai membawa dampak positif terhadap kinerja perusahaan. Apa saja yang menjadi fokus kerja Telkom di ranah bisnis digital? Untuk membahas hal itu, kita telah terhubung dengan Direktur Digital Bisnis Telkom, ada Muhammad Fajrin Rashid. Selamat pagi, Mas Fajrin, salam sehat. Selamat pagi Mbak, salam sehat. Oke, Mas Fajrin, untuk menjadi digital telco bahkan disebut sebagai digital hub-nya Indonesia, apa saja fokus dari Telkom? Ya, jadi ada 3 fokus yang menjadi domain bisnis Telkom. Yang pertama adalah apa yang kami sebut sebagai connectivity digital atau konektivitas digital. Ini bagaimana kami mempertahankan pemain sebagai layanan melalui mobile begitu ya, melalui layanan Telkomsel dan juga layanan fixed broadband IndiHome yang tadi disampaikan oleh Pak Heri juga. Yang kedua adalah apa yang disebut sebagai platform digital. Jadi ini adalah bisnis-bisnis yang kami juga mulai tekuni selama beberapa tahun terakhir seperti data center, big data, cloud dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah layanan yang disebut sebagai digital service. Jadi bagaimana kami juga menyediakan aplikasi-aplikasi digital kepada customer kita. Baik, Mas Fajrin, di masa pandemi ini kan banyak sekali sektor yang terkena dampak. Tapi justru Telkom bisa bangkit dan bahkan tumbuh signifikan selama pandemi. Faktornya apa saja sih? Jadi memang pandemi ini di sisi lain ternyata mempercepat akselerasi digital. Nah ini yang kemudian kami coba lihat dan dukung begitu ya, melalui bagaimana kami menyediakan layanan-layanan untuk memudahkan masyarakat Indonesia agar bisa lebih bertransformasi digital, baik itu di segmen konsumen, masyarakat atau individu, maupun juga di segmen B2B atau bisnis seperti korporasi. Tapi ada kendala nggak dalam bisa memasarkan, mensosialisasikan produk digital dari Telkom ini, Mas Fajrin? Tentu kalau ditanya kendala pasti ada. Yang namanya bisnis proses sebelum pandemi yang mungkin banyak melibatkan sales di lapangan begitu ya, bertemu dengan calon pelanggan, negosiasi, diskusi dan lain sebagainya yang dilakukan secara offline, sekarang tentu harus dilakukan secara online yang kadang-kadang menjadi penghambat begitu. Tetapi kami kemudian melakukan ini sebagai momentum agar kita bertransformasi ke arah perusahaan yang bisa survive post pandemi ini. Jadi bagaimana online atau digital ini menjadi kebiasaan baru yang kami coba tumbuhkan dalam mengimprove bisnis proses di dalam Telkom Group. Jadi Mas Fajrin, sebenarnya produk digital Telkom apa sih yang paling digemari oleh masyarakat?
Yang pertama yang paling mungkin banyak digunakan oleh masyarakat adalah layanan data begitu ya. Jadi baik itu di mobile maupun di IndiHome, bagaimana menggunakan data agar masyarakat dapat berselancar menggunakan internet begitu. Baik itu untuk menonton film, mengakses media sosial, mengakses berita-berita atau website informasi lain sebagainya. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang kemudian tadi saya sampaikan, di segmen korporasi terutama, beberapa perusahaan dan juga pemerintah mulai menggunakan platform-platform digital di Telkom begitu ya, seperti layanan big data untuk bisa mengimprove bisnis proses mereka begitu, maupun juga pemerintah. Baik, nah itu produk-produk yang paling disukai oleh masyarakat Indonesia. Nah, IndiHome ini kan termasuk produk unggul, bisa dibilang seperti itu dan asli Indonesia begitu, tapi saingannya lumayan banyak. Nah, bagaimana Anda melihat pasar ini? Ya, jadi kami mencoba untuk menyediakan diferensiasi. Jadi kalau balik ke yang di awal tadi saya katakan, connectivity digital, platform digital, dan service digital, kami mencoba mengembangkan IndiHome juga dengan menawarkan produk-produk atau layanan-layanan yang dapat diakses pelanggan di atas layanan IndiHome ini. Sehingga katakanlah kalau misalkan pelanggan mengakses atau berlangganan IndiHome, maka pelanggan juga terakses ke dalam layanan-layanan digital yang kami miliki ataupun kami kerjasama dengan beberapa pihak lain juga. Baik, nah ini kan bisnis Telkom nanti akan fokus pada pelayanan pelanggan atau service orientation. Nanti skemanya seperti apa sih Mas Fajrin? Jadi kalau kita melihat bisnis atau industri digital, itu trennya adalah sangat cepat berubah. Apa yang kita berikan atau tawarkan saat ini, bisa jadi 5-10 tahun lagi harus kita ubah lagi. Karena perkembangan teknologi, perkembangan zaman begitu. Kita ingat sebagai contoh 10-15 tahun lalu, kalau kita mengakses layanan digital, itu kita mengakses melalui PC atau desktop. Sekarang, kalau kita mengakses layanan digital, itu most likely kita mengakses melalui mobile. Sehingga hanya dalam 10 tahun ada perkembangan teknologi yang menyebabkan perkembangan atau service yang kita tawarkan juga mesti berbeda. Kalau sekarang kita bicara soal service, itu mesti mobile friendly, misalnya seperti itu. Nah, 5-10 tahun ke depan bisa jadi tren ini berubah lagi. Ternyata misalnya ke depan orang mengakses internet melalui smartwatch, melalui smart glasses, dan lain sebagainya, sehingga kita harus terus juga adaptasi. Inilah yang disebut sebagai sesuai dengan kebutuhan customer atau customer orientation. Ini yang terus kita coba tingkatkan dan juga terus kita tawarkan kepada pelanggan-pelanggan kita. Oke, melihat tren nanti 10 tahun seperti apa, tentunya Telkom udah punya rencana dong apa saja itu. Kita akan bahas di segmen berikutnya, Mas Fajrin. Dan pemirsa, Dialog Transformasi Digital Telkom akan kami lanjutkan usai jeda. Masih bersama kita Direktur Digital Bisnis Telkom, ada Muhammad Fajrin Rashid. Mas Fajrin, 10 tahun lagi kan akan ada dinamika dalam perkembangan teknologi, informasi, dan sebagainya. Ya, Anda mengatakan tadi, dulu kita nggak pernah kebayang semuanya kita akses dari handphone. Nah, tapi bayangan dari Telkom sendiri untuk 10 tahun lagi trennya seperti apa? Tentunya yang paling diharapkan masyarakat kan adalah untuk jaringan akan semakin cepat. Bahkan kita harapkan kalau bisa nih 5G cepat direalisasikan dan merata di seluruh Indonesia begitu. Ya, jadi jaringan adalah satu hal begitu ya, yang itu terus juga kami tingkatkan. Benar sekali, salah satunya adalah melalui 5G yang kita mulai roll out di Indonesia tahun ini. Telkomsel sebagai operator seluler yang pertama menawarkan 5G di Indonesia. Nah, selain jaringan adalah apa yang kemudian dibangun on top of that connectivity atau network begitu ya. Jadi jaringannya saja itu merupakan sebuah enabler begitu. Nah, kemudian bagaimana kami membangun platform-platform di atasnya kepada konsumen, baik itu di segmen individu ataupun di segmen korporasi. Di segmen individu tadi saya sudah katakan beberapa yang kami sekarang mulai kembangkan adalah platform big data dan IoT. Kaitannya dengan masyarakat, IoT ini
yang mungkin mulai sebagian masyarakat gunakan meskipun belum banyak. Tetapi saya yakin trennya ke depan akan semakin banyak adalah intelligent home. Jadi bagaimana kita tidak hanya berinternet menggunakan smartphone, tetapi juga terkonek dengan katakanlah lampu, kulkas, dan perangkat-perangkat elektronik yang ada di rumah. Nah, ini yang tadi saya katakan, kami juga ke depan akan memperkaya IndiHome sebagai connectivity provider di rumah juga ke arah sana. Jadi bagaimana kita membangun perangkat-perangkat di atas layanan IndiHome. Di segmen korporasi juga kurang lebih sama. Bagaimana kita menggunakan IoT untuk mengotomasi bisnis proses sehingga yang sekarang mungkin masih manual menggunakan mesin atau apa, ke depan dapat dioperasikan secara otomatis. Baik, artinya memang sudah ada yang ditingkatkan dari segi jaringan dan layanan, dan tentunya kita harapkan juga dari sektor teknologi dan informasi kita ini kan independen. Katanya juga Telkom sedang dalam proses pembangunan data center. Sekarang seperti apa progresnya, Mas Fajrin? Benar sekali. Jadi data center merupakan platform digital yang juga menjadi fokus Telkom Group. Sekarang kami sudah atau sedang proses pembangunan HDC atau data center yang ada di Cikarang yang akan kami mudah-mudahan luncurkan dalam waktu dekat juga. Ini yang kemudian menjadi salah satu juga fokus dari Telkom Group ke depan terkait dengan platform digital. Nah, ini yang termasuk yang paling ditunggu-tunggu nih, karena juga akan membangun banyak startup juga. Nah, juga kabarnya Telkom kan sedang menggandeng banyak startup di Indonesia. Nah, itu seperti apa sih sekarang, Mas Fajrin? Ya, jadi kami juga melihat bahwa dalam berbisnis atau going into digital ini, Telkom juga terbuka untuk kolaborasi dengan pihak-pihak luar begitu ya. Salah satu yang kami sering berkolaborasi adalah startup-startup di Indonesia. Melalui apa? Melalui investasi. Jadi kami memiliki venture capital yang disebut sebagai MDI, itu yang sudah berinvestasi di lebih dari 50 startup di Indonesia. Jadi ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi Telkom juga, karena kami melihat bahwa kita tidak bisa sendirian dalam berinteraksi atau mengeksplor opportunity di bidang digital ini. Kami kemudian mencari juga startup-startup yang kami pikir dapat bersinergi dengan Telkom Group, baik itu sinergi secara bisnis begitu ya, ataupun sebagai salah satu sarana unorganic growth bagi Telkom Group. Oke. Nah, kolaborasi ini juga penting supaya semakin banyak, semakin meluas, semakin membumi untuk digitalisasi di Indonesia. Mas Fajrin, mungkin bisa digambarkan nih ke masyarakat untuk transformasi digital Telkom yang fase ini itu berada di level mana dan akan berkembang seperti apa nantinya? Silakan, Mas Fajrin. Ya, yang pasti kami baru mulai. Jadi ke depan kami melihat banyak sekali improvement ataupun peluang-peluang yang akan terus kami garap terkait dengan transformasi digital ini. Dan dalam bertransformasi digital ini, kami terbuka juga selain kami mengimprove existing business di dalam Telkom Group, tapi juga mengeksplor potensi-potensi kerjasama, baik itu investasi di startup, baik itu bekerja sama secara B2B partnership begitu ya dengan perusahaan-perusahaan teknologi maupun perusahaan-perusahaan lainnya, karena kami melihat juga bahwa banyak juga perusahaan-perusahaan di luar telco industri yang itu juga bergerak ke arah digital begitu ya, atau bagaimana digital itu dapat mengimprove bisnis proses mereka di berbagai sektor, baik itu di healthcare, di pertanian, di manapun itu begitu ya. Nah, sehingga kami juga banyak mencoba untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di berbagai vertikal tadi sebagai digital transformation partner bagi mereka. Baik, Mas Fajrin, Telkom juga punya mitra tel, rencananya mau IPO seperti itu, bagaimana persiapannya sekarang?
Itu mungkin saya belum bisa berbicara banyak gitu ya, tetapi yang tadi saya katakan bahwa dalam melihat bisnis ke depan, Telkom melihat banyak sekali bidang-bidang termasuk data center, termasuk tower, termasuk big data maupun IoT yang itu kemudian kita akan fokuskan ke depannya lebih besar lagi. Baik, Mas Fajrin, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Salam sehat selalu, Mas Fajrin. Terima kasih, salam sehat. Iya,